Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu tenaga honorer. Berikut akan saya sampaikan kebijakan final dalam penuntasan tenaga honorer mulai dari lulusan SD hingga S1 Bapak Ibu sekalian, baik guru, tendik, teknis maupun nakes. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Dengan adanya pembatasan di Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, berbagai rapat untuk persiapan penuntasan dan pengangkatan tenaga honorer di 2024 sudah mulai dilakukan Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah verifikasi dan validasi tenaga non ASN yang sudah kemarin di tahun 2022 didata. Ini dilakukan oleh BKN di tanggal 28 Desember yang lalu. Melalui Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara melaksanakan kegiatan evaluasi hasil piloting, verifikasi dan validasi tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah di Kamis 12 Desember bertempat di Kantor Ikuna 10 Denpasar. Acara ini diselenggarakan sebagai penyusunan rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN yang merupakan turunan dari Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara serta percepatan penataan tenaga non ASN. Berkaitan dengan ini Bapak Ibu sekalian, maka melalui Kemenpan di 21 Desember yang lalu ini sudah dikirim surat ke daerah terkait usulan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024, dan ini akan kita bicarakan lebih jelas di sini. Yang terhormat, pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah di tempat dijelaskan di sini Bapak Ibu sekalian, berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan pegawai non ASN paling lambat Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan pegawai ASN, kami harapkan saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian di sini, kalimatnya adalah data data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari A. P3K khusus bagi pelamar non ASN. Nah, ini berarti 2024 juga akan ada kategori pelamar khusus Bapak Ibu sekalian. Yang kedua atau B adalah C. PNS bagi pelamar umum. Inilah kategori yang dibuka oleh Kemenpan di tahun 2024. Lalu ketentuan kedua, ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, memperhatikan kondisi pegawai non ASN saat ini, akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah sekolah dasar atau sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A. Jadi bagi Bapak Ibu terkhusus ini tenaga kependidikan teknis juga tentunya yang selama ini belum diberi kesempatan Bapak Ibu sekalian, di 2024 ini Bapak Ibu akan diberi kesempatan diangkat menjadi P3K, sehingga mulai dari sekolah dasar hingga kemudian lulusan S1 ini akan diberikan, dan kategorinya adalah kategori pelamar khusus. Apa manfaatnya bagi Bapak Ibu pelamar khusus? Adalah tidak adanya passing grade Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu semuanya akan diangkat karena memang batasnya adalah di tahun 2024. Ini kabar baik bagi rekan-rekan yang sudah lama mengharapkan ini formasi dibuka Kemarin melalui Dirjen GTK Bu Nunu menyampaikan jumlah yang dibuka ini adalah 82.000. Cukup banyak untuk tenaga kependidikan juga. Lalu yang keempat, instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non ASN. Ini adalah yang keempat. Jadi di sini pemerintah mengusulkan kebutuhannya dan wajib memprioritaskan penataan pegawai non ASN. Yang kelima,
Merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4, diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS dan P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sesuai dengan format terlampir pada aplikasi e-formasi paling lambat tanggal 31 Januari 2024. Yang keenam, jumlah kebutuhan yang disampaikan pada angka 5 akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN tahun 2024. Lalu di bagian suratnya demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Adanya pembatasan di Undang-Undang ASN nomor 20 Bapak Ibu sekalian, maka mau tak mau ini Pemda harus mengusulkan ya sesuai dengan kebutuhan di daerah masing-masing. Mungkin banyak daerah-daerah yang sudah hampir tuntas mengangkat honorernya, namun sebagian besar masih banyak tenaga honorer yang belum diangkat di daerah dan batasnya adalah 31 Desember 2024. Kalau kita perhatikan dari ketentuan 1 sampai dengan ketentuan 6 ini, maka opsi yang diberikan kepada daerah hanya ada 2 Bapak Ibu sekalian. Pertama, melalui surat ini Kemenpan meminta penyampaian data kebutuhan ASN, yang mana ini kemudian akan disampaikan ya jumlah kebutuhan atau honorer yang ada di daerah. Bila kemudian daerah tidak mengusulkan tenaga honorernya untuk diangkat di tahun 2024, maka konsekuensinya adalah daerah yang akan menggaji atau memberikan gaji kepada mereka. Bila APBN kemudian tidak diperkenankan untuk membayar ini, maka opsi yang mungkin bisa dipilih oleh daerah adalah membuka formasi umum untuk mengisi tenaga-tenaga honorer ini. Namun tentunya itu sudah bertentangan dengan ketentuan pelamaran P3K. Hal mana P3K itu Bapak Ibu sekalian mewajibkan sudah pernah bekerja. Jadi dengan adanya ini, maka Bapak Ibu yang ada di daerah ini di tahun 2024, tepatnya di akhir tahun ini, ya Bapak Ibu sudah akan dialihkan menjadi P3K. Ini kalau kita perhatikan suratnya, dan terkait ini memang sudah jelas keputusan dari Kemenkeu. Kalau kita lihat ini Bapak Ibu sekalian, di Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 ini memang sudah dilarang keras ya, larangan di pasal 65, pejabat mengisi dan mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN ini tidak boleh lagi. Lalu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. Jadi tidak diperbolehkan lagi mengangkat, apalagi kalau guru ini tidak bisa lagi masuk ke Dapodik ya, jadi tidak sembarangan lagi kemudian pejabat-pejabat daerah mengangkat. Pasal untuk tenaga honorer ini sendiri sebenarnya di Undang-Undang ASN-nya cuma ada 1 pasal ya, yakni pasal 66 ini, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Seperti yang saya sampaikan tadi, bila daerah kemudian tidak mengusulkan kebutuhan ASN ini, maka konsekuensinya adalah sekolah-sekolah instansi akan kekurangan tenaga ASN untuk melakukan tugas-tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh tenaga non-ASN ya, karena penggajiannya tidak diperbolehkan lagi dari APBN. Apabila kemudian merekrut formasi umum tidak diperkenankan karena untuk P3K mewajibkan minimal bekerja 2 tahun, setidak-tidaknya sudah bekerja, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu maka semuanya akan diakomodir di tahun 2024, dan ini juga sudah diwanti-wanti Kemenkeu melalui dukungan TKD DAU untuk penggajian ASN tahun 2023 dan 2024. Salah satu yang menjadi dasarnya kalau kita perhatikan adalah Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang aparatur sipil negara, di mana di sini pasal 50 dinyatakan bahwa pendanaan, penghargaan dan pengakuan bagi pegawai ASN bersumber dari APBN. Kemudian pasal 50 ayat 3, pendanaan, penghargaan dan pengakuan bagi pegawai ASN yang bekerja di instansi daerah bersumber dari anggaran dan pendapatan belanja daerah ya, melalui DAU ya. Dan di bagian akhir dinyatakan di sini, dukungan penggajian melalui DAU hanya memperhitungkan ASN daerah,
PNS dan P3K, tidak termasuk pegawai non ASN. Oleh karena itu, ya, mau tak mau maka Pemda harus mengusulkan kebutuhan ASN-nya sesuai dengan yang ada di daerah, ya Bapak Ibu sekalian. Ini juga didukung dengan adanya undang-undang baru terkait hubungan keuangan pusat dan daerah. Di sini sudah memang dibuat rambu-rambunya. Kemudian juga di dalam pengalokasian dana DAU dan belanja pegawai ASN daerah untuk 2024 ini sudah ada juga anggarannya. Dan kita juga masih menunggu berapa penetapan anggaran yang diberikan oleh Kemenkeu nanti untuk pengadaan CASN tahun 2024 ini. Bapak Ibu juga akan mengikuti seleksi CASN tahun 2024 ini dengan kategori pelamar khusus. Jadi ini tidak ada passing grade lagi, ya, semuanya akan diangkat mengisi kebutuhan di daerah karena tadi sudah dibatasi oleh undang-undang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.